Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Zania Rambe, NPM 20082601109. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul mind mapping saya, yaitu jantung berdebar-debar dan takiaritmia dan bradiaritmia. Nah, yang pertama di definisi takiaritmia, di mana aritmia ini jantung pun terbagi dalam beberapa jenis, yaitu takiaritmia atau adanya kondisi detak jantung yang lebih cepat dari detak jantung normal. Kemudian dan bradiaritmia ini adanya kondisi detak jantung yang lebih lambat dari detak jantung yang normal. Untuk faktor resikonya itu seperti penyakit arteri koroner, tekanan darah tinggi, penyakit jantung bawaan, dan adanya masalah di tiroid. Untuk etiologi aritmia ini meliputi infak miokard akut yang sering, penyakit jantung struktural atau abnormalitas elektrolit, dan akibat obat-obatan. Namun adanya klasifikasi dan ciri khas takiaritmia berdasarkan klasifikasinya itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan lokasinya, yaitu yang berasal dari atrium atau bilik jantung dan ventrikel serambi jantung. Aritmia yang berasal dari bilik jantung antara lain fibrilasi atrium adalah detak jantung tidak teratur yang disebabkan oleh adanya impuls listrik yang kacau dalam atrium. Kemudian untuk ciri khas takiaritmia itu jantung berdetak lebih cepat dari normal atau disebut takikardi. Lalu jantung berdetak lebih lambat dari normal atau disebut bradikardi. Yaitu gejalanya seperti pusing, pingsan, cepat lelah, sesak napas, dan adanya nyeri dada. Kemudian untuk patofisiologi takiaritmia berkaitan dengan abnormalitas pembentukan impuls serta sistem konduksi jantung ataupun keduanya. Lalu untuk di definisi faktor risiko dan etiologi bradiaritmia, adanya bradikardia ini merupakan kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari kondisi normal. Nah, detak jantung itu pada seorang dewasa ketika sedang beristirahat normalnya itu sekitar 60-100 per menit. Sedangkan jantung pengidap bradikardi itu berdetak di bawah 60 kali per menit. Adanya ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh, namun terjadinya rusaknya jaringan jantung akibat usia, serangan jantung atau penyakit tertentu. Namun adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi yang disebabkan oleh kelainan jantung saat lahir. Nah, kemudian adanya perubahan kondisi dan fungsi jantung akibat penuaan dapat menimbulkan rentannya yang terjadi di bradikardi ini. Nah, lalu untuk klasifikasi dan ciri khas bradiaritmia itu ada AV block derajat 1, 2, 3. Lalu untuk patofisiologi bradiaritmia itu ada Rentry dan conduction block. Kemudian untuk tata laksana aritmia atau farmakologi obat-obatan anti aritmia dan efek sampingnya itu untuk farmakobradi dia ada pengobatan akut, atropis, isopronolin, dan adrenalin. Untuk non farmako dia ada ablasi, alat pacu jantung atau ICID. Untuk cara menegakkan diagnosa ini, dokter biasanya akan menyarankan pasien ini untuk melakukan beberapa tes antara lain seperti EKG untuk mengevaluasi fungsi katup dan otot jantung itu serta berdeteksi kembali atau penyebab aritmia dengan bantuan gelombang suara ultrasound. Nah, untuk faktor risiko bradikardia itu seperti berusia lanjut, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan, kemudian memiliki kebiasaan merokok, penyalahgunaan nafza, mengalami stres atau gangguan cemas. Itu untuk faktor risiko bradikardia. Namun untuk gejala bradikardia tersebut itu seperti pusing, seperti saya jelaskan tadi, dia memang mirip-mirip dengan takiaritmia, cuman dibedakan dari sininya. Kalau untuk bradikardia itu pusing atau sakit kepala, lemas, sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar, mudah lelah ketika beraktivitas, linglung, pingsan, dan sulit berkonsentrasi.
Nah, adapun di komplikasi takiaritmia ini umumnya itu terjadi akibat adanya penggumpalan darah yang dapat menyebabkan terjadinya stroke atau serangan jantung ataupun gagal jantung yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa cukup darah, sehingga dia itu sering terjadi pingsan atau tidak menyadarkan diri. Nah, adanya cara pencegahannya untuk di aritmia ini menghindari dan mengurangi stres, mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, tidak sembarangan mengonsumsi obat tanpa petunjuk dari dokter, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Nah, kemudian untuk pencegahan bradikardia ini itu seperti mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, serta rendah garam dan gula, kemudian tidak merokok atau menghentikan kebiasaan merokok, menghindari penggunaan nafsa, tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, dan mengelola stres dan baik. Ini berikut referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama Dawkins, KD, Morgan, JM, and Simmons 2002, Lecture Notes Kardiologi. Yang kedua Sukandar tahun 2014, Ilmu Penyakit Dalam, halaman 361 sampai 362. Yang ketiga ada Pergi Pedoman Tata Laksana Takiaritmia Supraventrikular, Jakarta tahun 2018. Kemudian yang keempat ACLS Indonesia 2020, buku ajar kursus bantuan hidup jantung lanjut edisi 2020. Dan yang kelima ada Ferry L. Patria, W.Y. Edwin W. Nadira, buku Kapita Selekta Kedokteran edisi 5 jilid 1 halaman 237 sampai 240. Baik, sekian isi presentasi mind mapping saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.